Selamat pagi Bu, di sini saya akan menceritakan kembali teks batu belah batu bertangkup. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indrahilir, hiduplah seorang janda yang bernama Mak Minat dengan ketiga orang anaknya. Anak pertama bernama Diang, seorang wanita, sementara dua orang lainnya adalah seorang laki-laki. Mereka bernama Utu dan Ucin. Untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya, Mak Mina harus rela bekerja. Pekerjaan Mak Mina adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Ketiga anaknya Mak Mina sangat nakal. Mereka tak mau mendengarkan nasihat Mak Mina. Ketiga anak itu membantah perintah dari ibunya. Mereka hanya suka bermain saja. Bahkan hingga larut malam pun mereka tidak pulang. Mak Mina merasa sedih dengan kelakuan anak-anaknya yang sangat nakal. Ia sering mendoakan ketiga anaknya agar anaknya sadar dan mau menghormati orang tua mereka. Pada esok harinya, Mak Mina menyiapkan banyak makanan kepada ketiga anaknya itu. Setelah itu, ia pergi ke sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara kepada batu itu. Batu tersebut juga membuka lalu menutup kembali layaknya seekor kerang. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu bertangkup. Wahai batu bertangkup, telanlah saya, kata Mak Mina. Saya tak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak yang tidak pernah menghormati nasihat orang tuanya, kata Mak Mina. Batu bertangkup pun kemudian menelan tubuh Mak Mina hingga yang tertinggal dari tubuh Mak Mina selain rambutnya saja. Menjelang sore hari, ketiga anak itu pun mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak menjumpai emak mereka. Akan tetapi karena ada makanan cukup banyak, mereka akhirnya cuma makan lalu bermain saja. Setelah hari kedua, makanan mulai habis. Anak-anak Mak Mina mulai kebingungan dan merasa kelaparan. Sampai malam pun mereka kebingungan mencari mak mereka. Barulah pada keesokan harinya, setelah mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemui ujung rambutnya emak mereka. Barulah Mak Mina yang sudah terurai ditelan batu bertangkup. Wahai batu bertangkup, kami membutuhkan emak kami, kata ketiga anak itu. Tolonglah keluarkan emak kami dari perutmu, ratap mereka. Tidak, kalian hanya membutuhkan emak saat kalian lapar, kata batu itu. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak, jawab batu bertangkup. Mereka terus meratap dan menangis. Kami janji akan membantu menyayangi dan menghormati emak kami, kata ketiga anak itu. Janji mereka. Akhirnya batu bertangkup pun mengabulkan permintaan ketiga anak Mak Mina. Mak Mina dikeluarkan dari tangkupan batu bertangkup. Mereka pun menjadi rajin membantu emak dan menyayangi Mak Mina dan menghormatinya. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Beberapa waktu mereka berubah ke sifat sebelumnya, kembali ke semula, suka bermain-main, bermalasan, dan tidak menghormati pembantu orang tua. Mak Mina pun kembali bersedih. Lalu ia mengunjungi batu bertangkup.
di tepi sungai. Ia kemudian ditelan lagi oleh batu bertangkup tersebut. Anak-anak Mak Mina itu masih sibuk bermain-main. Menjelang sore hari barulah mereka sadar bahwa emak tak ada lagi. Mereka pun kembali mengunjungi batu bertangkup di tepi sungai sambil meratap meminta agar emak mereka itu dikeluarkan dari batu bertangkup. Akan tetapi kali ini batu bertangkup sudah marah. Lalu batu bertangkup berkata, "Kalian emang anak nakal," itu katanya. Penyesalan kalian kali ini gak berguna, kata batu bertangkup sambil menelan mereka. Batu bertangkup pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali. Itu saja yang bisa saya ceritakan kembali. Terima kasih.